Ternyata salah satu rekannya ini juga menyukai Prai. Terlebih melihat kecantikan Prai dan tubuhnya yang semampai. Diam-diam ia memperhatikan Prai dan akhirnya memberanikan diri untuk mengatakan apa yang diinginkannya. Membuat Prai terkejut namun tiba-tiba tersenyum, lalu melakukan apa yang pemuda itu mau. Namun ternyata pemuda itu cuma berhayal dan memimpikannya. Tiba-tiba temannya muncul dan menebak siapa gadis yang sedang dihayalkan pemuda itu. Lalu mengatakan jika ia memiliki cara bagaimana mendapatkan cinta Prai. Lalu pemuda itu pun bercerita jika paman yang meninggal minggu lalu sempat diberikan ramuan oleh atasannya, dan pamannya memberikan ramuan yang berasal dari Kamboja itu padanya. Srey mengatakan jika seseorang telah memberikannya pada pimpinannya, dan di dalam ramuan itu ada sihirnya. Dan hal itu dibuktikan oleh rekannya yang berhasil menggait seorang pelanggan wanita di bengkel tempatnya bekerja. Membuat Le merasa tak percaya, tapi Le pun mengambil ramuan itu. Sementara Prai sedang berada di rumah sakit itu membesuk ibunya yang sedang sakit. Ia mengalami kesulitan ekonomi, terlebih harus membayar tagihan rumah sakit ibunya. Prai tinggal bersama ayah tirinya yang menegurnya karena pulang terlambat, lalu mengatakan jika ibunya tak bakal sembuh dan ia hanya membuang waktunya. Lalu mendesak Prai untuk menjual mobil milik ibunya secepatnya, dan mengatakan jika beberapa hari lagi akan ada orang yang datang untuk melihat rumah mereka karena ia akan menjualnya. Namun Prai menolaknya mentah-mentah. Tapi sang ayah tiri mengatakan jika rumah itu dibeli atas nama ia dan ibu Prai. Jika ibunya meninggoy maka ia bisa melakukan apapun dengan rumah itu. Ucapnya Srey mengungkit jasanya membayar hutang orang tua Prai sedari Prai kecil, membuat Prai benar-benar kesal dan pergi. Namun ia sempat melihat jika ayah tirinya sudah memiliki wanita lain bersamanya. Dan malam itu Prai pun pergi bersama Le karena dipanggil atasannya, di mana sang atasan tampak tak senang mengetahui kalau Prai membawa rekannya, karena ia bermaksud ingin berdua saja dengan Prai. Hingga Le pun merasa tak nyaman dengan sikap atasannya yang ketus dan akan beranjak pergi. Tapi Prai justru sengaja menumpahkan minuman itu hingga membuat atasannya kesal dan Prai pun buru-buru pergi. Lalu Prai pun pergi bersama Le ke sebuah kafe. Dan saat di toilet, pemuda itu pun menghubungi temannya dan bertanya bagaimana cara menggunakan ramuan itu. Saat Prai ke toilet, Le pun diam-diam memasukkan ramuan itu ke dalam minumannya, lalu membacakan sebuah mantra. Saat meminumnya, Prai pun merasa aneh, tapi Le mengatakan jika minumannya biasa-biasa saja. Yang akhirnya Prai pun meminumnya lagi. Saat pulang, Prai pun tertidur hingga Le yang tak kuasa menahan hasratnya pada Prai mulai tak dapat menahannya, terlebih Prai yang terlihat seakan ingin melakukannya. Tapi tiba-tiba Prai tersadar dan memarahi Le yang ia anggap selancang. Le pun meminta maaf, namun Prai yang kesal mengusirnya turun, lalu meninggalkan pemuda itu begitu saja. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya guys? Lanjut ke part berikutnya.